Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kuliah pemerhati bahasa Arab, materi yang akan kita bahas ke depan ini adalah mengapa bahasa Arab itu penting dipelajari. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali bahasa di dunia. Salah satu di antaranya bahasa asing itu adalah bahasa Arab. Setidaknya untuk kita penutur non-Arab atau kita sebagai orang Indonesia. Bahasa Arab penting dipelajari karena banyak alasannya. Oleh karena itu, mari kita ikuti materi ini slide per slide. Namun sebelumnya itu, jika penonton YouTube berkenan memberikan atau mengklik tombol subscribe, like, and share, kami sangat berterima kasih. Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Ini adalah pertanyaan mendasar. Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Mengapa berbahasa Arab? Seperti kita ketahui bahwasanya, di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun dari mayoritas tersebut, pemeluk agama Islam diperkirakan atau meskipun datanya tidak disiapkan secara valid, tapi dapat dilihat dari kondisi keluarga kita masing-masing, berapa orang yang mengerti bahasa Al-Quran itu. Yang dimaksud mengerti di sini, pada saat membaca Al-Quran, apakah mereka bisa memaknai artinya? Oleh karena itu pertanyaan ini, Al-Quran disiapkan untuk seluruh umat manusia. Mengapa berbahasa Arab? Sebenarnya ini berkaitan dengan materi kita. Bahasa Arab penting dipelajari karena Al-Quran bahasa Arab. Lalu kenapa dia berbahasa Arab? Sebenarnya pertanyaan mengapa Al-Quran berbahasa Arab, anak kecil pun tahu jawabannya. Nah, Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Al-Quran sendiri yang menentukan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang pertama ada di surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dalam arti ta'qilun di sini menggunakan akal. Tidak berarti bahwa bahasa selain bahasa Arab kalau kita pelajari tidak menggunakan akal. Tapi menariknya karena Al-Quran sendiri atau ayat-ayat dalam Al-Quran sendiri yang menjelaskan Quran itu berbahasa Arab dan bukan bahasa yang lain. Di surat Thaha, surat 20 ayat 113, wa katsalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditsu lakum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Lagi-lagi Qur'anan Arabiyyan, Al-Quran berbahasa Arab. Di surah As-Zumar, surah ke-39 ayat 8, Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin la'allahum yattaqun. Quran berbahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Jadi bahasa Arab atau bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ini tidak ada kebengkokan. Apakah kalau bahasa lain ada kebengkokan? Boleh jadi iya. Dan itu akan kita lihat. Yang pasti Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Al-Quran berbahasa Arab dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Selanjutnya di surat Fussilat, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Surah As-Zukhruf, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dalam artian aklun di sini ya, menggunakan akal. Quran surah Asy-Syura surah ke-22 ayat 7. Wa katsalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Lagi-lagi Al-Quran menjelaskan Quran berbahasa Arab. Lalu pertanyaannya, mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Al-Quran untuk seluruh umat manusia, mengapa berbahasa Arab? Nah, mari kita lihat beberapa argumen-argumen berikut ini. Bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab, kata sebagian orang. Jadi sekali lagi,
Ada yang menganggap bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Buktinya, kata mereka, pedagang di Mekah dan Madinah berngomong itu menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya lain. Jadi dianggap berbeda. Perlu pemahaman bahwa di dalam teori linguistik kebahasaan atau bahasa Arab itu dikenal apa yang disebut dengan bahasa Arab Fusha dan Ammiyah. Kira-kira dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab Fusha itu sama dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan bahasa Ammiyah itu bahasa Indonesia dialek Makassar, Jakarta, dan lainnya. Bahasa Arab Fusha itu ditemukan dalam bahasa Arab resmi formal. Misalnya di surat kabar, di majalah-majalah, di TV, atau di pidato-pidato resmi, dan lain-lainnya. Sedangkan bahasa Ammiyah, itu yang dipakai keseharian, dialek lokal. Ada dialek Saudi, dialek Mesir, dialek Tunisia, dialek Maroko, dan lain-lainnya. Sama dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Sulawesi Selatan berbahasa Indonesia, ada banyak prefix dan sufiks tambahan awal dan akhir katanya dari satu kata. Kata-kata mi, ada mi. Ya. Kalau orang Bugis Makassar mengatakan ada mi, orang Jakarta menyangka mi yang dimakan. Tapi bukan itu, yang dimaksud betul ada, cuma ada tambahan di belakang. Sama dengan jo, ada jo. Kalau orang Manado dan sekitarnya. Kalau orang Jakarta, orang Kalimantan berbahasa Indonesia dengan dialek mereka, ketemu dengan orang Bugis Makassar, yang dialeknya juga bukan dialek Makassar, kadang terjadi perbedaan atau kesalahpahaman. Tapi kalau suku-suku bangsa Indonesia ngomong, berbicara, berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, semua paham. Maka begitulah bahasa Ammiyah dan Fusha, antara dialek Saudi, dialek Mesir, dialek Tunisia, sama dengan orang Jakarta ngomong dengan orang Makassar menggunakan dialeknya masing-masing. Ada beberapa yang dipahami, tapi ada perbedaan-perbedaan yang akan saling menjadikan percakapan akan sedikit terganggu karena kesalahpahaman. Jadi mereka supaya saling memahami harus naik level menjadi berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sama dengan bahasa Arab Fusha. Itulah sebabnya di Indonesia kita banyak mempelajari bahasa Arab Fusha saja, karena itu digunakan dalam bahasa resmi, surat kabar, majalah, TV, pidato, dalam belajar dan membaca kitab-kitab. Jadi kalau dikatakan bahasa Arab yang di pasar-pasar, di mall itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Arab, cuma dialek lokal. Jadi harus kita pahami. Ya. Fusha itu adalah salah satu indikator kehebatan orang Arab. Sebab orang Arab itu nggak hebat jika mereka bisa berbicara dengan baik secara Fusha. Orang Arab yang nggak hebat itu kalau mereka berani membela sukunya dan lain-lain. Jadi salah satu indikator kehebatan orang Arab itu adalah mampu berbahasa Arab Fusha. Berat meskipun orang Arab sendiri sering keseleo, sebagaimana orang Indonesia sering keseleo dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terkecuali dalam bahasa tulis akademik. Itulah sebabnya kembali dijelaskan di surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, supaya kita bisa menggunakan akal dan memahami bahwa karena Al-Quran bahasa Arab maka tidak ada kebingkungan, dan karena itu bahasa Arab menjadi penting. Begitu kita memahami bahasa Arab Fusha, setidaknya kita memahami Al-Quran kalau kita baca, menjadi modal dunia akhirat. Di dunia bisa kita gunakan di mana-mana, kemanapun, ke negara manapun, kalau kita menggunakan bahasa Arab Fusha, insya Allah dipahami. Oleh karena itulah beberapa kaidah atau teori dasar bahasa Arab yang harus diketahui oleh pembelajar bahasa Arab non-Arab, diantaranya pembagian kata, pembagian isim, ya. Kemudian ada namanya ismul isyarat atau kata tunjuk, ada aqsamul fi'il, masalah kata kerja, ada marfu'atul asma, ini menyangkut masalah akhir baris atau harakat akhir satu kata.
Sebagai contoh di atas ini marfu'at, itu bisa dibaca marfu'atu, bisa dibaca marfu'ati. Kapan dibaca marfu'ati? Ada kondisi yang menyebabkannya, sehingga harus diketahui. Karena bahasa Arab itu yang berubah hanya baris, huruf atau huruf terakhir dari setiap kata. Jadi marfu'atu atau marfu'ati, al-asma'u, asma'a atau asma'i, yang berubah harakatnya harus pada belakang. Nah, ini yang harus dipahami. Karena itulah kita akan mempelajari marfu'atul asma, semua yang barisnya dhammah, semua yang barisnya, kalau mansubatul asma semua yang fathah, kalau yang majruratul asma semua yang kasrah. Meskipun tanda-tanda marfu itu bukan cuma dhammah, tanda-tanda mansub itu bukan cuma fathah, tanda-tanda majrur itu bukan cuma kasrah, tapi setidaknya ini teori dasar lah untuk pembelajar bahasa Arab non Arab yang masih mengenal bahasa Arab. Kita masuk, kenapa menjadi penting bahasa Arab dipelajari. Pertama, kalau kita tidak mengenal teori-teori dasar bahasa Arab, kita akan tergelincir. Setidaknya kalau bahasa Arab tidak digunakan untuk keperluan bercakap, tapi diperlukan untuk keperluan memahami Al-Quran, maka ini menjadi sangat penting. Aqsamul ism ada yang disebut dengan muzakkar atau muannas. Jadi bahasa Arab dilihat dari pembagian katanya, ya, itu dibagi ke dalam muzakkar dan muannas. Sering kita baca dalam kitab-kitab dan disebutkan al-ismu, ya, al-ismu min haitsu nau'uhu qismani, muzakkarun wa muannatsun. Nah, begitu kita baca di kitab. Ya. Contoh dari muzakkar itu adalah kitabun, buku cetak. Sedangkan contoh dari muannas adalah kurrasatun. Jadi benda-benda ini dibagi dalam kelompok. Ada kelompok muzakkar, ada kelompok muannas. Kenapa begitu? Begitulah bahasa Arab. Dan itu kita tidak temukan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada pembagian kelompok kata muzakkar dan muannas dalam bahasa Indonesia. Yang namanya kitab, yang namanya buku tulis, semuanya kata benda. Tapi dalam bahasa Arab mengenal itu. Dan karena itu adalah keunikan bahasa itu, maka harus kita ikuti. Masjidun masuk kelompok muzakkar, tapi sajadatun masuk kelompok muannas. Rajulun laki-laki masuk kelompok muzakkar, sedangkan imra'atun, ya, atau almar'atun imra'atun itu masuk kelompok muannas. Thurun, ya, sapi jantan, sedangkan bakaratun sapi betina. Allah sebagai nama, ya, Allah sebagai isim, Allah sebagai nama di sini, bukan sebagai zat, itu juga masuk dalam kelompok muzakkar. Sedangkan malaikat masuk dalam kelompok muannas. Kata ganti huwa atau dia masuk ke kelompok muzakkar, sedangkan dia masuk kelompok muannas. Istilahnya kata ini dari sisi jenisnya dibagi dua. Ada kelompok muzakkar, ada kelompok muannas. Sepintas kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa untuk yang muannas ini ada ciri. Ada ta marbuta di belakangnya seperti ini. Yang kedua, di samping ta marbuta, semua yang melahirkan atau bertelur masuk kategori muannas. Dan hiya ini adalah kata ganti perempuan. Jadi kata ganti untuk menunjukkan muannas tunggal, ya. Jadi bisa kita lihat, kalau tidak ada ciri itu, maka dia masuk kelompok muzakkar. Jadi yang perlu kita pahami dan hafal hanyalah ciri-ciri muannas. Bahwa kalau ada tanya sebundar seperti ini, berarti dia muannas. Kalaupun tidak ada tanya, tetapi dia melahirkan atau bertelur, maka dia masuk kategori muannas. Itu ciri-ciri dasar yang gampang kita lihat. Mengapa teori muzakkar dan muannas penting dipelajari? Coba kita lihat. Allahu la ilaha illa huwa. Di sini Allah digandengkan dengan huwa. Huwa ini muzakkar. Maka banyak orang mengatakan Allah itu laki-laki. Padahal tidak seperti maksudnya. Karena ismul la ini, ismul jalala ini masuk kategori muzakkar, maka ganti-gantinya juga harus muzakkar. Jadi bukan karena Allah itu jenis laki-laki, tidak, ini kekeliruan, kesalahan yang sangat fatal.
sangat fatal karena mereka tidak paham atau tidak mau mempelajari muzakkar dan muannas. Karena kalau muzakkar itu dianggap laki-laki, loh bagaimana dengan kitabun? Ya, bagaimana dengan masjidun? Itu kan juga kelompok muzakkar. Lalu apa menunjukkan kelelakiannya itu? Kebetulan saja rajulun, lelaki atau laki-laki itu masuk kelompok muzakkar, sama dengan masjidun, sama dengan kitabun, sama dengan Allah, sama dengan huwa. Tapi tidak berarti bahwa itu laki-laki. Bahwa semua yang jantan dan laki-laki itu masuk kelompok muzakkar, iya. Tapi tidak menunjukkan bahwa Allah itu adalah lelaki. Jadi penting belajar muzakkar muannas untuk menjawab persoalan-persoalan yang sangat jelas dalam Al-Quran. Kenapa menggunakan huwa dan bukan hiya? Karena ismul jalalah ini atau lafaz Allah ini masuk kategori muzakkar. Dan karena kategori muzakkar, maka kata gantinya juga harus muzakkar. Kalau di Indonesia ada namanya baju untuk lelaki, kemeja, dan ada baju untuk perempuan namanya kebaya. Apa yang terjadi jika seorang laki-laki menggunakan kebaya dan sebaliknya? Orang Indonesia menganggap keluar dari budaya setempat. Apa tidak boleh? Boleh, cuma dianggap lucu dan tidak sesuai dengan adat setempat. Sama dengan penggunaan kata hiya di sini. Kalau Allah kemudian diganti dengan ilahiyah, lucu dan salah. Kenapa? Karena aturan bahasa Arab mengatakan kalau muzakkar maka kata gantinya juga harus muzakkar. Dan itu kaidah bahasanya. Kalau tidak, berarti tidak berterima, orang Arab tidak paham, dianggap satu kesalahan. Jadi penting bagi kita belajar bahasa muzakkar dan muannas supaya kita terhindar dari kekeliruan-kekeliruan dan kesalahpahaman setidaknya di dalam Al-Quran kalau kita masih. Kenapa bahasa Arab penting dipelajari selain teori muzakkar dan muannas? Teori ismul isyarah juga atau kata tunjuk penting dipelajari. Mengapa? Coba kita lihat. Kita sudah pelajari yang namanya muzakkar muannas. Kata tunjuk juga itu ada untuk muzakkarnya, ada untuk muannasnya. Jadi kata ini sebagai kata tunjuk, untuk muzakkar ada hadza, untuk muannas hatihi. Itu kata tunjuk itu untuk muzakkar ada zalika, dan untuk muannas ada tilka. Jangan dibalik-balik. Seperti tadi saya katakan, kalau ini sama dengan baju, maka hadza adalah kemeja dan hadza adalah baju. Ini adalah baju, maka hadza adalah kemeja, sedangkan hadza sama dengan kebaya. Kalau itu penutup kepala, itu dianggap penutup kepala, maka zalika sama dengan songkok dan tilka sama dengan jilbab. Kalau kita pertukarkan, akan dianggap lucu alias tidak berterima dalam masyarakat budaya itu. Sebagaimana teori bahasa Arab tidak boleh bertukarkan karena dianggap tidak sesuai dengan standar bahasa, dianggap keliru atau salah. Kita perlu mempelajari ismul isyarah supaya kita terhindar dari kekeliruan. Coba kita lihat. Talikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Kita diajar bahwa talika itu. Tapi seluruh terjemahan Al-Quran tidak ada mengatakan Al-Quran itu. Semuanya mengatakan ini. Nah, ini semua kita akan bahas. Ya, kita akan bahas semua kenapa kata talika tapi justru diterjemahkan dengan ini. Ini bukan berarti Al-Quran keliru atau ulama kita salah menerjemahkannya, tidak, karena ada kaidah-kaidah yang harus kita paham. Itulah saya mengatakan kita perlu mempelajari teori ismul isyarah, bukan sekedar menghafal hadza hatihi talika tilka dan seterusnya. Yang lain lagi, kita perlu belajar bahasa Arab, terutama kaidah muzakkar muannas. Coba kita lihat ini ya, kaidah muzakkar muannas dalam kata kerja. Jelas kalau kita lihat, kalau ada pelaku itu adalah wanita atau muannas, tadi kita sepakat atau kita sudah mempelajari bahwa kalau ada yang seperti begini, ini masuk kategori muannas. Kalau pelakunya adalah wanita atau kata itu muannas, maka kata kerja yang digunakan itu harus diberikan ciri yang namanya ta'u ta'nis di sini. Ya. Maka qalatin ra'atun, qalatil malaikatu. Tapi kalau pelakunya itu kelompok muzakkar, maka kata kerja itu, kata kerja bentuk lampu atau fi'il madinya itu tidak perlu dikasih ciri, karena memang itu dasarnya, itu memang standarnya.
Tapi kalau ada wanita atau ada binatang yang bertelur atau kata benda kategori muannas, maka fi'il madhi itu harus ditambah dengan ta'ut ta'nis namanya. Ya, ta'ut ta'nis, ta untuk menceritakan bahwa pelakunya ini adalah muannas. Nah, berdasarkan itu kemudian dikatakan Al-Quran tidak konsisten. Kenapa ini? Coba lihat. Kala. Ini kan niswatun. Kenapa tidak ada tanya di sini? Nah, ini kita akan bahas. Jadi bukan Al-Quran tidak konsisten. Kita yang belum paham teori itu. Ini Al-Rabu. Ini kan kalau kita lihat ini kan bukan muannas. Kenapa menggunakan qalat? Dianggap tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Al-Quran sangat-sangat konsisten. Bahkan seluruh aturan bahasa Arab diambil dari Al-Quran. Jadi kalau kita tidak paham, jangan mengatakan Al-Quran tidak keliru. Ilmu kita belum sampai ke situ. Jadi dalam teorinya ini saya langsung ungkap saja. Waqad yakunu at-ta'nits yadullu 'alal kasrah wa at-tadhkir yadullu 'alal qillah. Jadi kalau seperti begini maksudnya ini kata kerja ini tidak dikasih ta'ut ta'nis wa qala niswatun fil Madinah. Jadi ini kan niswa ini sekelompok wanita. Jadi tidak seluruh ini kan kasusnya Nabi Yusuf. Seakan-akan bahwa berita Suleha yang hendak meminta Nabi Yusuf itu berzina itu diketahui oleh seluruh wanita di kota waktu itu, ya, di sekitar istana. Tidak, hanya orang-orang dalam wanita-wanita dalam istana itu yang tahu, di luar tidak. Ini suatu, atau katakanlah dharma wanitanya saja. Jadi betapa Al-Quran memberikan informasi bahwa lihat ini, kalau menggunakan meskipun ini niswatun, ini mu'annas, tapi karena kata kerja yang tidak gunakan itu, maka makna yang dibawa hanya sedikit wanita yang tahu, tidak banyak. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan dengan jelas. Ya, sama dengan wakal tidak rabu amanna, seperti begini ya. Ini tidak semua, berarti tidak semua orang Arab, tapi hanya sedikit, hanya suku kecil saja yang berkata seperti itu, ya, menunjukkan makna qillah. Sama dengan sekarang ini kalau kita lihat, dianggap lagi bahwa ini kata kerja kan tidak menggunakan ta'nis di sini, padahal di sini ada dalalah di belakang. Sedangkan di bawah hakka alaihi dalalah dia pakai ini. Kenapa? Ini namanya alhamlu alal manna wa mura'atul ma'na. Jadi banyak kaidah-kaidah yang mengharuskan kita belajar bahasa Arab supaya kita tidak tergelincir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu salah satu musimnya, di samping untuk kepentingan dunia. Fi'il madhi misalnya lagi seperti ini, kita diajar fi'il madhi itu kemudian lampau. Sekarang ja'athumus sa'ah, hari kiamat telah tiba. Nah, hari kiamat belum tiba. Kenapa menggunakan di sini fi'il madhi? Ya, sama dengan kalau kita mau sholat, kan muazzin atau yang mau qaimus shalah itu mengatakan qad qamatis shalatu. Loh, kita baru mau salat, di sini katakan qad qamatis shalah, salat telah didirikan. Sekali lagi, tidak berarti bahwa Al-Quran tidak konsisten. Al-Quran malah konsisten. Informasi ini menunjukkan bahwa kalau ada satu kejadian belum terjadi tetapi menggunakan fi'il madhi, ya, ada satu kejadian belum terjadi tapi menggunakan fi'il madhi, seperti kan sudah terjadi. Jadi kalau kejadian itu belum terjadi dan menggunakan fi'il madhi, berarti kejadian itu sudah akan dilaksanakan sekarang, bukan nanti. Begitu selesai kegiatan berikutnya, langsung masuk kejadian berikutnya. Jadi kalau qamatis shalah artinya begitu selesai ini diucapkan ini qamat ini, kita langsung salat. Saking dekatnya seperti itu. Maka ja'athumus sa'ah artinya hari kiamat itu sudah sangat dekat-dekat, tidak jauh lagi. Sekali lagi, Al-Quran sangat-sangat konsisten. Hanya pikiran manusia tidak sampai, lalu menuduh Al-Quran tidak konsisten. Sama dengan ini, ya. Coba kalau kita lihat di sini, ya. Allaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Artinya ini surat Taubah. Ini kan barisnya dhammah. Ini akan sangat berbahaya kalau ini tiba-tiba dikasih di bawah. Karena makna ini akan membawa makna kalau kita salah baris, ya. Sesungguhnya Allah berlepas dari orang musyrik dan rasul-rasulnya. Kenapa? Karena seakan-akan rasul ini
sama dengan posisi ini, sama-sama. Jadi wawnya dianggap waw atak. Padahal ini Rasul itu sama dengan posisinya dengan Allah di sini, cuma dibelakangkan. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Hati-hati karena ada kaidah. Jadi sekali lagi, hati-hati kalau kita membaca Al-Quran karena beda baris, beda makna. Itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar bahasa Arab, setidaknya untuk membaca Al-Quran. Perhatikan barisnya. Innamatun saruna wa turzakuna ya, wa turzakuna. Itu apa itu? Kalau tu ini ganti dengan ta, maka maknanya akan lain. Di sana kalian ditolong dan diberi. Di sini kita menolong dan memberi. Padahal hanya perbedaan harakat ini. Coba perhatikan. Sekali lagi, disitulah kenapa bahasa Arab menjadi sangat-sangat penting, setidaknya untuk memahami Al-Quran. Dan kita selalu harus mengingat ayat ini. Quranan Arabian gaira fi iwajin, tidak ada kebengkokan dalam bahasa Al-Quran itu, supaya kita bertakwa. Kalau ada yang aneh-aneh, jangan mengatakan Al-Quran keliru. Itu sering terjadi kalau kita membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia. Apa tidak boleh? Boleh, itu sudah sangat mendukung. Tapi jangan karena bahasa Indonesia yang kita baca lalu kita menyalahkan Al-Quran. Satu kekeliruan. Yang keliru karena kita tidak belajar bahasa Arab. Jadi perlu diketahui bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab itu adalah hal yang luar biasa. Bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Quran karena bahasa Arab memiliki banyak kelebihan yang di dalam penggunaannya tidak mungkin orang tergelincir kalau memahami teori-teori bahasa Arab itu. Jadi penting kita belajar bahasa Arab. Semoga presentasi ini memberikan manfaat bagi kita semua dan memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.